Halo, Assalamualaikum. Bintang kelas hadir lagi. Kali ini Kak Sari masih melanjutkan membahas buku matematika kelas 7 semester 1. Nah, ini Kak Sari sudah sampai di halaman 98. Ayo kita berlatih 1.8. Yang akan Kak Sari bahas soal bagian A, yaitu soal pilihan ganda, dan soal bagian B-nya, soal uraian ya Dek ya. Jadi semuanya. Oke, disimak ya Dek. Ada baiknya sebelum mulai kita baca basmalah dulu yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, nomor 1. KPK dari 12 dan 30 adalah, nah, KPK itu singkatan ya, Dek. Kepanjangannya adalah kelipatan persekutuan terkecil. Di sini Kak Sari kasih bahasan dikit mengenai di buku ya. Nah, kalau di buku KPK itu bisa dicari menggunakan 3 cara. Nah, yang pertama menentukan kelipatannya. Oke. Yang kedua menggunakan faktorisasi prima. Dan yang ketiga menggunakan pembagian bersusun. Nah, di sini Kak Sari terangkan dikit aja ya. Biasanya yang sudah sejak kalian di SD ya, yang paling sering digunakan itu adalah faktorisasi prima. Ingat nggak? Awalnya itu menggunakan pohon faktor, kemudian ditulis faktorisasi primanya, baru ditentukan KPK-nya. Itu biasanya yang paling sering menggunakan cara ini. Menggunakan metode kelipatan ini agak sulit jika bilangan-bilangannya besar deh ya. Biasanya kelipatan ini digunakan untuk yang bilangan kecil. Nah, di sini video kali ini Kak Sari akan menggunakan metode yang ketiga justru ya, menggunakan metode pembagian bersusun. Jadi semua soal kali ini akan Kak Sari bahas menggunakan metode pembagian bersusun. Alasannya apa? Karena kebanyakan siswa menggunakan metode faktorisasi prima itu ternyata agak kesulitan. Nah, di sini Kak Sari akan mencoba menggunakan pembagian tersusun, pembagian bersusun ya. Nah, siapa tahu malah lebih mudah untuk kalian. Oke, nanti kalau ada yang harus menggunakan metode yang lain, katakanlah faktorisasi prima, kalian bisa coba sendiri. Atau kalau mau diskusi sama Kak Sari, nanti bisa ya, kita diskusi di grup ya. Tapi Kak, aku disuruh mengerjakannya menggunakan faktorisasi prima, gimana, bisa bantu nggak? Bisa ya, nanti di grup. Oke, tenang aja ya Dek. Intinya untuk video kali ini Kak Sari akan kerjakan semua soalnya menggunakan metode pembagian bersusun. Seperti apa itu pembagian bersusun? Langsung aja kita lihat ya di soal yang pertama. KPK dari 12 dan 30. Caranya gini Dek. Kita tulis dulu angkanya atau bilangannya ya. Bilangannya 12 dan 30. Kemudian ini tarik garis. Nah, lalu kita bagi dengan angka 2. Pembaginya itu boleh angka berapa saja sebenarnya, tetapi di sini Kak Sari akan gunakan angka-angka prima saja. Nah, bilangan primanya nanti bisa 2, 3, 5, 7 dan seterusnya gitu ya, Dek ya. Oke, lanjut dulu. 12 dibagi 2, 6. Terus 30 bagi 2, 15 gini. Kemudian dibagi lagi 6 dan 15-nya ini. Dibagi berapa? Kalau salah satu masih bisa dibagi 2, bagi 2 aja dulu. Biar salah satunya selesai ya. 6 bagi 2, 3. Nah, 15 dibagi 2 nggak bisa. Kalau nggak bisa, ditulis lagi angkanya. Tetap 15. Gini. Lagi, sekarang 3 dan 15. Langsung kita bagi 3. Kenapa tidak dibagi 2 lagi, Kak? Ya, karena nggak ada yang bisa dibagi 2. Gitu ya. Kalau ini bisa dibagi 3. 3 bagi 3, 1. 15 bagi 3, 5. Nah, yang di sini 1, berarti dia udah selesai tugasnya. Sekarang kita hanya membuat ini, angka 5 ini supaya jadi 1 juga. 5 dibagi berapa biar jadi 1? Ya dibagi 5. Gitu ya. 1 dibagi 5 kan nggak bisa, tetap 1. Kemudian 5 dibagi 5, 1. Dah, kalau dua-duanya sudah jadi angka 1, berarti tugas kita sudah selesai. Kemudian KPK-nya mana? KPK-nya ini semua dikalikan. 2 kali 2 kali 3 kali 5 gitu. Kalau Kak Sari suka ngitungnya gini, 2 kali 5, 10 ya kan? 2 kali 3, 6. Berarti 10 kali 6. Berapa Dek? 60 gitu. Jadi KPK dari 12 dan 30 adalah 60. Kita pindah jawabannya. Yang C. Oke, seperti itu caranya. Nah, untuk lebih
meningkatkan skill kalian, tentu saja langsung kita kerjakan aja semua soal-soalnya dengan cara yang sama ya. Nanti jadi tambah terampil lagi. Yuk, langsung ke nomor 2. Nah, di nomor 2 ini ternyata sudah bukan KPK, melainkan FPB. Nggak ada masalah. Metodenya tetap sama, pembagian bersusun. Kak Sari ingatkan dulu, FPB itu singkatan ya, Dek. Kepanjangannya adalah faktor persekutuan terbesar. Nah, ini yang diminta FPB dari 3 bilangan, 28, 84, dan 96. Wow, gimana itu caranya? Yuk, disimak ya, ini dia Kak Sari bahas. Oke, ini Kak Sari geser ya, biar jelas ngelihatnya. FPB dari, ini dia, 28, 84, dan 96. Maka pertama tulis aja dulu bilangan yang diminta. Kemudian tarik garis red. Nah, sekarang kita bagi. Bagi berapa, Dek? Boleh 2, boleh 3 ya. Ya, kita bagi 2 aja ya. 28 bagi 2, 14. 84 bagi 2 ya. 8 bagi 2 4, 4 bagi 2 2. Berarti 42. Kemudian 96 bagi 2 berapa? 48. Nah, karena semuanya ini bisa dibagi 2, berarti pembaginya ini kita lingkari. Untuk FPB seperti itu, Dek. Jadi kalau dia angkanya berubah, tadinya 28 jadi 14, 84 jadi 42, 96 jadi 48, berarti angka 2 ini nanti menjadi salah satu untuk menentukan FPB. Jadi harus dilingkari. Lagi-lagi kita bagi lagi yuk. Bagi berapa? Bagi 2 lagi boleh. 14 bagi 2 7. 42 bagi 2 21. 48 bagi 2 24. Oke. 14 jadi 7, 42 juga berubah jadi 21, 48 juga berubah. Berarti ini juga harus dilingkari. Nah, nanti kalau yang nggak dilingkari yang gimana? Kita coba yang di sini ya, Dek. Nih, nanti ada yang nggak dilingkari. Bagi berapa, Dek? Ini 7, ini 21, ini 24. Nah, bagi 2 aja dulu ya. Kan ada 24, nanti bisa berubah ya. Yuk, 7 bagi 2 nggak bisa. Kalau nggak bisa tetap 7. 21 bagi 2 juga nggak bisa. Oke. Kok berubahnya jadi 21? 2 di 7 harusnya 21. Oke, tetap 21. Kemudian 24 bagi 2 12. Nah, ini 2 yang di sini tidak usah dilingkari. Kenapa? Karena dia tidak berhasil merubah ketiga-tiganya. Dia hanya berhasil merubah yang ini aja. 24 jadi 12. Sementara yang 21-nya tetap 21, 7-nya tetap 7. Jadi ini tidak usah dilingkari. Gitu. Lagi, dibagi lagi yuk. Mau bagi berapa, Dek? Mau dibagi 2 ya. Nih kan 12 masih bisa dibagi 2. 7 tetap, 21 tetap karena nggak bisa dibagi 2. Nah, yang 12 bisa dibagi 2. 6. Ini dilingkari nggak? Nggak usah. Karena ini nggak berubah ya. 7 tetap, 21 juga tetap. Lagi yuk kita bagi lagi. Mau dibagi berapa? 2 lagi boleh ya. 7 dibagi 2 tetap, 21 bagi 2 tetap, 6 bagi 2. 3. Nah, oke. Sekarang dibagi berapa? Kak Sari maunya dibagi 3 aja. Ya, yang di sini. Nanti 7 dibagi 3 nggak bisa ya, tetap 7. Nah, 21 dibagi 3, 7. Oke. 3 bagi 3, 1. Nah, berarti ini udah selesai nih. Kita hanya perlu memikirkan 2 ini aja, 7 dan 7. Agar 7 dan 7 ini juga selesai, berarti langsung aja ya. Kita bagi berapa, Dek? Kita bagi 7. Gini ya. Yuk, 7 bagi 7 1, 7 bagi 7 1, 1 bagi 7 nggak bisa, berarti tetap angka 1 gini. Oke. Sekarang langkah terakhir, kalau sudah selesai 1 1 1 semua, kita hanya perlu melihat yang dilingkari. Untuk FPB hanya gitu, Dek. Yang dilingkari aja. Berarti 2 kali 2, inilah FPB-nya. Berapa 2 kali 2? 4. Nah, gitu. Yuk kita pindahkan ya di ABCD-nya. 4 itu yang B. Gini. Gimana? Contoh untuk KPK sudah, FPB sudah. Bisa ya? Nah, sekarang lanjut aja untuk latihan semuanya ya. Nomor 3 dan 4. Geser dulu. Oke, nomor 3-nya ini. Jika KPK dari bilangan A dan B adalah 140, maka di antara pasangan bilangan A dan B berikut yang memenuhi adalah titik-titik. Maksud soal ini gini, Dek. Jadi kita harus mencari di antara dua bilangan ini yang KPK-nya 140. Terus caranya gimana? Nah, untuk latihan aja kita kerjakan aja semuanya. Misalnya yang A.
14 dan 35 kita cari KPK-nya berapa gitu ya. Yang B 21 dan 70 KPK-nya juga kita cari. Gitu aja, nggak apa-apa, agak lama kan untuk bahan latihan supaya kaliannya lebih terampil ya. Kak Sari bantu ya. Oke, kita coba dulu yang A 14 dan 35. Metodenya masih sama ya Dek, pembagian bersusun. Ini 14 dan 35. Oke, Kak Sari mau bagi berapa? 2. Karena kan 14 bisa dibagi 2 ya. 14 bagi 2, 7. 35 bagi 2 nggak bisa, tetap aja 35. Oke, sekarang 7 dan 35. Mau dibagi berapa, Dek? Bagi 7 aja ya. 7 bagi 7 bisa 1. 35 bagi 7 bisa 5. Oke, sekarang 1 dan 5. Kak Sari mau bagi 5 ya. 1 bagi 5 tetap 1, 5 bagi 5 1. Dah selesai. Karena tadi yang ditanya adalah KPK, berarti ini semua kita kalikan ya. 2 kali 7 kali 5. Kalau Kak Sari sih enaknya 2 kali 5 10, terus dikali 7 70. Berarti KPK dari 14 dan 35 adalah 70. Kita taruh di sini. Ini KPK-nya 70. Yang diminta di soal 140 ya. Kita cari lagi. Kita coba yang B. 21 dan 70. Yuk. 21 dan 70. Kita bagi. Mau dibagi berapa? Boleh dibagi 2 ya. 21 bagi 2 nggak bisa, tetap 21. 70 bagi 2, 35. Oke. Sekarang 21 dan 35. Mau dibagi berapa? Bagi 2 nggak bisa, bagi 3 bisa ya. Bagi 3 nanti 21-nya ini bisa. Nah, 21 bagi 3 itu 7. 35 dibagi 3, tetap 35 ya, atau nggak bisa. Oke, sekarang 7 dan 35. Mau langsung Kak Sari bagi 7 aja ya. 7 bagi 7 adalah 1, 35 bagi 7 adalah 5. Oke, sekarang 1 dan 5 dibagi 5 ya. 1 bagi 5 tetap 1, 5 bagi 5 1. Dah selesai. KPK-nya 2 kali 3 kali 7 kali 5. Yuk. Ini aja ya. 2 kali 5 10. 3 kali 7 21. Berarti 21 kali 10. Ya 210. Wah, sudah ketemu 210. Kita pindahkan. Untuk yang B KPK-nya 210. Sekarang yang C 28 dan 10. Yuk. Oke, dibagi berapa, Dek? Bagi 2 ya. 28 bagi 2, 14. 10 bagi 2, 5. Bagi berapa lagi dong? Nih masih bisa dibagi 2 ya 14-nya. Boleh deh bagi 2. 14 bagi 2, 7. 5 bagi 2, nggak bisa. Tetap 5. Oke. Sekarang 7 dan 5. Dibagi berapa? Satu-satu dulu ya. Kita bagi 5 dulu. 7 bagi 5 tetap 7. 5 bagi 5, 1. Nah, sekarang 7 dan 1 enaknya ya dibagi 7 ya. 7 bagi 7 1, 1 bagi 7 nggak bisa, tetap 1. Dah, KPK-nya yuk 2 kali 2 kali 5 kali 7. Ini ya, 2 kali 5 10. 2 kali 7 14. Berarti 14 kali 10 140. Nah, ini yang diminta di soal tadi kan 140. Nah, kita udah ketemu. Jadi yang punya KPK 140 adalah yang C. Gitu. Sekalian mau dicoba yang ini ya 35 dan 70 ya. Kasihan tinggal 1. Kita tentukan sekalian KPK dari 35 dan 70. Nih dibagi 2 boleh. 35 bagi 2 tetap 35. 70 bagi 2 35 juga. Nah, terus 35 sama 35 mau dibagi berapa? Nah, di sini enaknya pembagian bersusun itu gini, Dek. Tidak harus dibagi dengan bilangan prima sebenarnya. Seperti ini, 35 sama 35. Ya, kita langsung tahu aja dibagi 35 gitu. Nggak apa-apa. Kan udah selesai malahan. 35 bagi 35 1, 35 bagi 35 1. Gini. Berarti KPK-nya ya ini 2 kali 35 70. Gitu deh ya. Kalau untuk faktorisasi prima itu wajib pembaginya bilangan prima. Tapi untuk metode yang ini boleh kok tidak bilangan prima ya. Boleh gitu ya. Ya, kita pindahkan ya. Untuk 35 dan 70 KPK-nya adalah 70. Kita sudah ketemu jawabannya yang C.
Oke, sekarang nomor 4. Jika FPB dari bilangan C dan D adalah 12, maka di antara pasangan bilangan C dan D berikut yang memenuhi adalah yang mana? Caranya ini, keempat-empatnya ini kita cari FPB-nya. Nanti yang FPB-nya 12 itulah yang diminta. Ya, Dek. Yuk, latihan terus. Yang A dulu, 104 dan 80. FPB lo ya, 104 dan 80. Kalau FPB kayak tadi ya, Dek, dilingkari yang bisa membagi dua-duanya. Oke, 104 dan 80 Kak Sari bagi 2 dulu ya. 104 bagi 2, 52. 80 bagi 2, 40. Nah, karena ini berhasil berubah semua, berarti 2 yang di sini harus dilingkari. Lagi, 52 dan 40 Kak Sari bagi 2 juga ya. 52 bagi 2, 26. 40 bagi 2, 20. Dilingkari juga gitu. Kenapa dilingkari? Karena dua-duanya berubah. 52 jadi 26, 40 jadi 20 ya. Pokoknya kalau bisa merubah dua-duanya dilingkari. 26 dan 20 Kak Sari bagi 2 lagi. 26 bagi 2, 13. 20 bagi 2, 10. Dilingkari ya kan. Sekarang 13 dan 10 dibagi berapa? Bagi 2 dulu aja nggak apa-apa ya. Yang 10-nya ini nanti. 13 bagi 2 sih tetap ya 13. Kan dia nggak bisa dibagi 2. 10 bagi 2, 5. Oke. Ini dilingkari nggak? Nggak boleh. Kenapa? Karena 13-nya nggak berubah ya. 13-nya tidak berhasil dibagi 2. Hanya 1 yang berhasil dibagi. Jadi nggak boleh dilingkari. Yuk, sekarang 13 dan 5. Kak Sari bagi 5 dulu ya, Dek. 13 bagi 5 tetap 13. 5 bagi 5, 1. Oke, udah selesai tugasnya. Tinggal 1 yang ini. 13 dibagi berapa biar jadi 1? Ya dibagi 13. 13 bagi 13, 1. 1 bagi 13 tetap 1. Oke, sudah. Berarti FPB-nya hanya yang dilingkari ini. 2 kali 2 kali 2, yaitu 8. Ini. Yang diminta di soal tadi berapa? 12. Berarti bukan yang A ya. Karena kalau yang A FPB-nya adalah 8. Oke, kita coba ke yang B. Untuk yang B 120 dan 124. Dibagi 2. 120 bagi 2, 60. 124 bagi 2, 12 bagi 2, 6. 4 bagi 2, 2. Gini, dilingkari. Iya. Sekarang 60 dan 62 Kak Sari bagi 2 lagi. 60 bagi 2, 30. 62 bagi 2, 31. Dilingkari juga. Oke. 30 dan 31 Kak Sari mau bagi 2 juga ya. 30 bagi 2-nya 15. Nah, 31 bagi 2-nya nggak bisa. Jadi tetap 31. Oke. Sekarang ini nggak dilingkari. 15 dan 31 Kak Sari bagi 3. 15 bagi 3, 5. 31 bagi 3 nggak bisa, tetap 31. Kemudian 5 dan 31 ya, Kak Sari bagi 5. 5 bagi 5, 1. 31 bagi 5 tetap 31. Nah, terakhir 1 dan 31 ya dibagi 31 aja ya. 1 bagi 31 tetap 1. 31 bagi 31 juga 1. Dah. Berarti FPB-nya hanya ini, 2 kali 2, 4. Oke, kita pindahkan ya. FPB-nya adalah 4. Lanjut ke yang C. 108 dan 140. Oke. Gini ya, dibagi. Bagi 2, boleh. 10 bagi 2, 5. 8 bagi 2, 4. 54. 14, 140 bagi 2 ya, 70. Oke, dilingkari. Kalau FPB harus dilingkari. Kalau yang bisa membagi semuanya. Yuk, 54 dan 70. Masih bisa dibagi 2 ya. 54 bagi 2, 27. 70 bagi 2, 35. Oke, Kak Sari lingkari. 27 dan 35. Mau dibagi berapa, Dek? Dibagi 3 ya. 27 bagi 3, 9. 35 bagi 3 nggak bisa, tetap 35. Oke, berarti 3-nya ini tidak perlu dilingkari. Sekarang 9 dan 35, Kak Sari bagi 3 lagi. 9 bagi 3 adalah 3.
35 bagi 3 tetap ya 35. Oke. Kemudian 3 dan 35 Kak Sari bagi 3. 3 bagi 3 1, 35 bagi 3 tetap aja 35. Oke. Nah, ini udah satu nih, udah selesai. Berarti kita hanya mikirin yang 35 aja. 35 biar jadi 1 dibagi berapa, Dek? Langsung aja ya, bagi 35. 1 bagi 35 tetap 1, 35 bagi 35 1. Udah selesai. Jadi FPB-nya yang mana? Yang ini ya. 2 kali 2, 4. Itu aja. Kita pindahkan FPB-nya 4. Sekarang yang D, 108 dan 120. Kita bagi 2. 108 bagi 2, 54. 120 bagi 2, 60. Yes, ini berhasil. 54 dan 60 akan Kak Sari bagi 2 juga. 54 bagi 2, 27. 60 bagi 2, 30. Yes, ini juga berhasil. 27 dan 30 sebenarnya bisa sih dibagi 2 ya, atau mau langsung dibagi 3 juga boleh. Nah, Kak Sari mau langsung dibagi 3 dulu ya. 27 bagi 3, 9. 30 bagi 3, 10. Oke, ini juga berhasil. Nah, sekarang 9 dan 10 dibagi berapa? Kak Sari mau bagi 3 lagi ya. 9 bagi 3, 3. 10 bagi 3 nggak bisa, tetap 10. Jadi ini nggak boleh dilingkari. Sekarang 3 dan 10. Kak Sari bagi 3 lagi. 3 bagi 3 habis 1. 10 bagi 3 nggak bisa, tetap 10. Nah, sekarang tinggal 10 ya. 1 dan 10 mau dibagi berapa? Langsung aja deh ya, bagi 10. 1 bagi 10 1, 10 bagi 10 juga 1. Udah selesai. Maka FPB-nya yang ini, Dek. 2 kali 2 kali 3. 2 kali 2 4. 4 kali 3 12. Nah, ini yang diminta sama soal kan. Tadi FPB-nya yang dicari yang 12 ya. Berarti ini. Yang D ini FPB-nya 12. Kita pilih sebagai jawaban. Gitu deh. Sip. Lanjut ke bagian yang B ya. Soal uraian di halaman 99. Nah, di halaman yang ini kita udah selesai semua. Sip, geser dulu ya. Soal uraiannya yang nomor 1 ternyata soal cerita. Kita baca dulu. Pada suatu hari, Vera dan Veronica belanja bersamaan di sebuah pasar swalayan. Vera belanja setiap 12 hari sekali, sedangkan Veronica belanja setiap 14 hari sekali. Setelah berapa hari Vera dan Veronica akan bersamaan belanja di swalayan tersebut? Nah, ini soal tentang apa? Harus kita tahu dulu, KPK atau FPB. Ya, Dek, ini Kak Sari kasih tahu kalau soal seperti ini adalah soal tentang KPK. Ciri-cirinya, ciri-ciri soal tentang KPK itu ada kata-kata sekali. Sekali, misalnya 3 hari sekali, 5 hari sekali. Nah, itu pasti tentang KPK. Kemudian apa lagi ciri-cirinya? Ini ada kata-kata bersamaan. Nah, ini pasti soal tentang KPK. Nanti kalau soal tentang FPB gimana? Kak Sari kasih tahu ciri-cirinya juga ya. Dicatat ya, soal cerita tentang KPK itu ada kata-kata sekali. Terus ada kata-kata bersamaan. pasti seperti itu. Oke, yuk kita kerjakan. Nomor 1 berarti KPK dari berapa? KPK dari 12 dan dari 14. Nah, ya udah, kita kerjakan ya. 12 dan 14 KPK-nya. Oke, bagi dulu dengan 2. Boleh. 12 bagi 2, 6. 14 bagi 2, 7. Kalau KPK nggak usah dilingkari ya. Biasa aja. Sekarang 6 dan 7. Mau dibagi berapa, Dek? Yang ini aja ya, langsung 6 biar jadi 1, Kak Sari bagi 6 ya. 6 bagi 6, 1. 7 bagi 6 nggak bisa. Berarti tetap 7. Nah, sekarang 1 dan 7. Satunya kan udah beres. Kita hanya perlu memikirkan 7. 7 dibagi berapa biar jadi 1? Ya dibagi 7 ya. 1 bagi 7 tetap 1. 7 bagi 7, 1. Selesai. Jadi ini KPK-nya. 2 kali 6 kali 7. Kak Sari ngitungnya gini. 6 kali 7 aja. Kan 42. Berarti 42 dikali 2. Berapa tuh? 84. Nah, 84 apa? 84 hari lagi. Kan ditanya gini, setelah berapa hari mereka bersamaan belanja di swalayan tersebut? Setelah 84 hari. Gitu. Kalau mau pakai jadi boleh ya. Jadi mereka belanja
bersamaan lagi di pasar swalayan tersebut setelah 84 hari, atau bisa dibilang pada hari ke-85-nya gitu ya. Mereka belanja bersamaan lagi. Ketemu lagi gitu. Oke, sudah terjawab ya, Dek? Yang nomor 1 setelah 84 hari. Sekarang yang nomor 2. Baca dulu. Pada sebuah pertunjukan sirkus terdapat 3 buah lampu, yaitu lampu warna merah, kuning, dan hijau. Mula-mula ketiga lampu itu menyala bersamaan. Nah, kemudian lampu merah menyala setiap 5 detik, lampu kuning menyala setiap 4 detik, dan lampu hijau menyala setiap 8 detik. Tiap berapa detik ketiga lampu itu menyala bersamaan? Hayo, ini soal KPK atau FPB. Nah, Kak Sari bisa pastikan ini adalah soal tentang KPK karena ada kata-kata kapan bersamaan lagi gitu. Kemudian ini ada kata-kata setiap. Ini ciri-ciri lainnya untuk KPK ya. Selain ada kata-kata sekali, 14 hari sekali, 12 hari sekali, kata-kata setiap juga ya. Dan yang terpenting ada kata-kata ini, kapan bersamaan lagi. Nih, bersamaan. Pasti ini soal tentang KPK. KPK dari berapa, Kak Sari? Dari yang ini, 5 detik, 4 detik, dan 8 detik. Tiganya ini bukan ya, karena kan dia tidak menunjukkan waktu menyalanya lampu. Menyalanya lampu yang ini, setiap 5 detik, setiap 4 detik, dan setiap 8 detik. Jadi yang ditanya KPK dari 5, 4, dan 8. Kita cari ya. 5, 4, dan 8. Gini. Kalau KPK nanti nggak perlu dilingkarikan ya, langsung aja dikalikan. Yuk dibagi berapa dulu? Boleh dibagi 2 ya. 5 bagi 2 tetap 5. 4 bagi 2, 2. 8 bagi 2, 4. Oke. Dibagi berapa lagi, Dek? Bagi 2 boleh ya. 5 bagi 2 nggak bisa, tetap 5. 2 bagi 2, 1. 4 bagi 2, 2. Oke. Sekarang mau dibagi berapa? 2 lagi ya. 5 bagi 2 biarin dulu tetap 5. 1 bagi 2 tetap 1. Nah, 2 bagi 2, 1. Udah selesai. Sekarang hanya 5 dan 1 dan 1. Ya, biar jadi 1 semua kita bagi 5 ya. Nih, 5 bagi 5, 1. 1 bagi 5 tetap 1. 1 bagi 5 tetap 1. Udah selesai. Berarti KPK-nya ini 2 kali 2 kali 2 kali 5. 2 kali 5, 10. 2 kali 2, 4. Berarti 10 kali 4, 40. 40 apa? 40 detik. Nah, gitu. Jadi ya, ini. Tiap berapa detik ketiga lampu itu menyala bersamaan? Tiap 40 detik. Bisa ya bikin jadinya sendiri ya? Bisa, gini. Jadi, ketiga lampu itu menyala bersamaan tiap 40 detik. Oke, ikutin aja kata-katanya Kak Sari. Sip, lanjut ke soal nomor 3. Nah, ini untuk soal nomor 3 dan soal nomor 4 ini kalian diminta untuk berlatih ya, supaya lebih terampil menentukan KPK dan FPB bilangan-bilangan. Ada yang 2 bilangan, ada yang 3 bilangan, ada juga bahkan yang sampai 4 bilangan. Nah, ini untuk latihan ya adik-adik ya. Coba nanti caranya gini, kalian kerjakan dulu, ini videonya di pause dulu ya, dikerjakan aja dulu yang nomor 3 A, B, C, D, terus nanti di play lagi, dicocokkan, dilihat sama nggak jawabannya dengan punyanya Kak Sari gitu. Itu akan lebih efektif ya Dek ya, daripada nonton aja terus nyalin. Kalau ada nyobanya gitu nanti kalian jadi tahu, oh ternyata aku udah bisa, oh ternyata aku belum bisa gitu. Boleh ya di pause dulu. Nah, ini bagi yang sudah mengerjakan boleh ya, yuk kita cocokkan. Untuk yang nomor 3A dulu. KPK ya, dari 12 dan 28. Oke. Di sini. Nah, oke. Kak Sari bagi 2. 12 bagi 2, 6. 28 bagi 2, 14. Bagi 2 lagi. 6 bagi 2, 3. 14 bagi 2, 7. Terus
terus dibagi 3, 3 bagi 3 1, 7 bagi 3 tetap 7, terakhir dibagi 7. 1 bagi 7 1, 7 bagi 7 1 ya. 1 bagi 7 tetap 1. Kan nggak bisa. Terus 7 bagi 7 1. Udah selesai satu semua. KPK-nya ini dia. 2 kali 2 kali 3 kali 7. 2 kali 2 4. 4 kali 3 12. 12 kali 7 84. Sama nggak, Dek? Mudah-mudahan sama ya. Kalau sama berarti kamu benar, Kak Sari juga benar. Terus kalau ada pembaginya yang berbeda gimana, Kak Sari? Nggak apa-apa, asal hasilnya sama, yaitu 84. Boleh kayak gitu. Nih, misalnya Kak Sari tunjukkan kalau misalnya pembaginya berbeda. Katakanlah 12 sama 28, kalau ada yang kepikiran langsung dibagi 4. Bisa aja. 12 bagi 4 3, 28 bagi 4 7. Kemudian 3 sama 7-nya dibagi 3, 3 bagi 3 1, 7 bagi 3 tetap 7. Terus 1 dan 7 dibagi 7. 1 bagi 7 nggak bisa, tetap 1. 7 bagi 7 1. Ini KPK-nya 4 kali 3 kali 7. 4 kali 3 12, 12 kali 7 sama 84. Jadi enaknya metode ini, Dek, pembaginya itu boleh beda-beda setiap anak, asalkan jawabannya sama berarti sama-sama benar gitu ya. Jadi untuk nomor 3A jawabannya KPK-nya adalah 84. Sekarang yang B, KPK dari 25 dan 25. Nah, udah ketemu belum? 25 dan 25 KPK-nya berapa, Kak Sari? Ya udah, mau dibagi berapa? Kalau Kak Sari sih karena di sini angkanya sama, langsung saya bagi 25. Ya, 25 bagi 25 1, 25 bagi 25 1. Sudah selesai. Jadi KPK-nya yang mana? Ya yang ini, 25 ini KPK-nya. Selesai gitu aja ya, 25. Sekarang yang C, 3 bilangan ya, 16, 24 dan 36. Nah, kalian kerjakan dulu, boleh ya, di pause dulu nggak apa-apa, terus nanti di play lagi dicocokkan. Ini 16, 24, 36. Kak Sari bagi yang kecil-kecil aja dulu. Bagi 2. Oke. 16 bagi 2, 8. 24 bagi 2, 12. 36 bagi 2, 18. Dibagi lagi. 2. 8 bagi 2, 4. 12 bagi 2, 6. 18 bagi 2, 9. Oke. Ini Kak Sari bagi... Mau Kak Sari bagi 2 dulu boleh ya. Ini 4 sama 6-nya bisa nanti jadi kecil. 4 bagi 2, 2. 6 bagi 2 3, 9 bagi 2 tetap 9. 2, 3 dan 9 Kak Sari bagi 2 aja dulu. 2 bagi 2 1, 3 bagi 2 tetap 3, 9 bagi 2 tetap 9. Kemudian 1, 3 dan 9 Kak Sari bagi 3 ya. 1 bagi 3 tetap aja 1, 3 bagi 3 1, 9 bagi 3 3. Oke, nah sekarang 1, 1 dan 3 tentu saja Kak Sari bagi 3. 1 bagi 3 tetap 1, ini juga tetap 1. Nah 3 bagi 3 1. Selesai, tinggal menghitung KPK-nya. 2 kali 2 kali 2 kali 2. 2 kali 2 4, kali 2 8, kali 2 16. Oke, 16. 3 kali 3 9. Berarti 16 kali 9. 6 kali 9 54. 1 kali 9 9 ditambah 5 14. Jadi KPK-nya adalah 144. Sama? Sama mudah-mudahan. Kalau belum sama, coba dicek lagi kelirunya di mana atau pas membaginya yang kurang tepat gitu ya. Pokoknya jawabannya harus 144. Sekarang yang D. Masih 3 bilangan. 24 48 72. 24, 48 dan 72. Nah, Kak Sari membaginya mau langsung agak tinggi boleh ya, Dek ya? Boleh, boleh ya. Boleh apa enggak? Enggak kedengeran lagi, boleh enggak ya? Ya enggak mungkin kedengeran. Ini kan sedang di record, sedang di direkam. Jadi enggak live ya. Oke. Caranya tetap aja ya, 24, 48, 72. Kak Sari mau bagi 2 dulu aja ya. 24 bagi 2, 12. 48 bagi 2, 24. 72 bagi 2, 36. Oke, ini mau langsung dibagi tinggi? Mau? Boleh. Langsung Kak Sari bagi 12 nih. Ayo. 12 bagi 12, 1. Kan?
24 bagi 12, 2. 36 bagi 12, 3. Tuh. Ini udah selesai nih 12-nya. Tinggal 1, 1, 2, dan 3. Dibagi berapa ya? Bagi 2 dulu deh. 1 bagi 2 tetap 1, 2 bagi 2 1, 3 bagi 2 tetap 3. Terakhir 1, 1, dan 3 tentu saja dibagi 3 ya. 1 bagi 3 1, 1 bagi 3 tetap 1, 3 bagi 3 1. Ini KPK-nya. 2 kali 12 kali 2 kali 3. 2 kali 12 24. 24 kali 2 48. 48 dikali 3. Yuk. 8 kali 3 24. 4 kali 3 12 tambah 2 14. 144 juga. Kak Sari curang, langsung dibagi 12. Kalau caranya jangan gitu gimana? Boleh. Kak Sari kan baik hati dan tidak sombong ya. Yuk, 24, 48 dan 72. Nanti hasilnya harus sama, 144 ya, harus sama. Walaupun pembaginya nanti berbeda. Yuk, mulai dari yang kecil-kecil dulu ya, supaya tidak sulit membaginya. Kalau Kak Sari sih tahu tadi langsung 12, ini 12, 24, 36 langsung bisa dibagi 12. Kalau yang nggak tahu gimana Kak? Bener. Dibagi kecil-kecil aja ya. 24, 48, 72. Kak Sari bagi 2. 24 bagi 2, 12. 48 bagi 2, 24. Kan kalau dibagi 2 bisa ya. Atau pakai bagi kurung juga boleh. Kalau Kak Sari yakin sih kalau anak-anak kelas 7 sih sudah cepet lah pembagian 2 ya. 72 bagi 2, 36. Ini 12 dan 24 dan 36 bagi 2 lagi. Nah, kalau kecil-kecil kayak gitu ya. 12 bagi 2, 6. 24 bagi 2, 12. 36 bagi 2, 18. Oke. Sekarang 6, 12 dan 18 boleh dibagi 2. 6 bagi 2, 3. 12 bagi 2, 6. 18 bagi 2, 9. 3, 6, dan 9. Langsung Kak Sari bagi 3 ya, Dek. 3 bagi 3, 1. 6 bagi 3, 2. 9 bagi 3, 3. Oke. 1, 2, dan 3. Bagi 2 aja dulu. 1 bagi 2 tetap 1. 2 bagi 2, 1. 3 bagi 2 tetap 3. Kemudian 1, 1, 3. Kak Sari bagi 3. 1 bagi 3 tetap 1. 1 bagi 3 juga 1. 3 bagi 3, 1. Dah selesai. KPK-nya ini semua. Kita hitung yuk. 2 kali 2 kali 2 kali 3 kali 2 kali 3. Yuk. 2 kali 2, 4. Kali 2, 8. Kali 2, 16 ya. Nah, Kak Sari mengalihkannya yang 22 dulu ya. Terus 3 kali 3 berapa? 9. Oke. 16 dikali 9. 6 kali 9 54. 1 kali 9 9 ditambah 5 14. Sama aja deh hasilnya, 144 sih. Walaupun caranya atau tahapannya berbeda ya. Yang atas tadi ada angka 12-nya segala nih ya. Kalau yang bawah sih yang kecil-kecil aja pembaginya, tapi intinya jawabannya sama. KPK-nya adalah 144. Oke, kita pindahkan yang D, 144. Kebetulan sama dengan yang C. Oke, itu tadi latihan untuk KPK-nya. Nah, sekarang nomor 4 ini latihan untuk menentukan FPB-nya. Yuk, kita kerjakan. Ini, kalian udah coba dulu ya, di pause dulu boleh, kerjakan dulu bagian A, B, C, D, terus nanti di play lagi untuk mencocokkan jawabannya ya, udah sama apa belum dengan punyanya Kak Sari. Metodenya tetap pakai metode pembagian bersusun. Nanti kalau kita memerlukan menjawab dengan metode yang lain boleh ya, kita diskusi di grup, atau kalau misalnya perlu Kak Sari buatkan videonya, misalnya menggunakan metode faktorisasi prima, ya boleh, nanti request aja di kolom komentar. Kalau banyak dari kalian yang membutuhkan, nanti Kak Sari bikin pembahasannya ya. Intinya sama aja, metode apapun jawabannya harus sama ya. Yuk, yang A dulu, FPB dari 36 dan 48. Ingat, kalau FPB nanti ada yang harus dilingkari ya Dek ya. Yang dilingkari itu yang gimana? Yang berhasil merubah bilangannya ya. Yuk langsung aja deh, nggak usah lama-lama. 36 dan 48.
Ini bisa dibagi 2 dulu ya. Oke, 36 bagi 2 18, 48 dibagi 2 24. Nah, ini harus dilingkari karena dia berhasil merubah dua-duanya. 36-nya berubah jadi 18, 48 juga berubah. Jadi ini yang dilingkari. Lagi, 18 dan 24 akan Kak Sari bagi 2. 18 bagi 2 9, 24 bagi 2 12. Dilingkari juga. Sip. Ya kan? Sekarang 9 dan 12 mau Kak Sari bagi 3 ya. 9 bagi 3 3, 12 bagi 3 4. Ini berhasil? Berhasil ya. Berarti harus dilingkari. Nah, sekarang 3 dan 4 ini akan Kak Sari bagi 3 ya. 3 dibagi 3 1, 4 dibagi 3 tetap aja 4. Dilingkari enggak? Jangan. Nah, sekarang 1 dan 4 harus kita bagi berapa dek? Ya, bagi 4 langsung aja ya. 1 bagi 4 tetap 1, 4 bagi 4 1. Udah selesai. Sehingga FPB-nya ini dia. 2 kali 2 kali 3. 2 kali 2 4, 4 kali 3 12. Gini. Kita pindahkan untuk yang A. FPB-nya 12. Lanjut yang B. FPB dari 24 dan 72. Siap. 24 72 dibagi 2 dulu. 24 bagi 2 12, 72 bagi 2 36, lingkari. 12 dan 36 akan Kak Sari bagi 2. 12 bagi 2 6, 36 bagi 2 18. Oke, berhasil, lingkari juga. 6 dan 18 akan Kak Sari bagi 2. 6 bagi 2 3, 18 bagi 2 9. Oke. Ya kan? Berubah semua kan? Berarti dilingkari. 3 dan 9 Kak Sari bagi 3 aja ya. 3 bagi 3 1, 9 bagi 3 3. Lingkari enggak? Lingkari dong. Kan semuanya berubah. Nih 3 jadi 1, 9 jadi 3. Oke. Terus 1 dan 3 akan Kak Sari bagi 3 ya. 1 bagi 3 tetap 1, 3 bagi 3 1. Selesai. Dilingkari enggak yang ini? Enggak ya. Ini lihat 1 tetap jadi 1. Jadi ini enggak berhasil merubah dua-duanya. Maka FPB-nya ya deh, FPB-nya udah ketemu, hanya yang dilingkari aja yang dikalikan. Yuk, 2 kali 2 4, kali 2 8, kali 3 24. Jadi FPB-nya adalah 24 untuk yang B. Sama dong Kak dengan soalnya. Memang gitu, tidak menutup kemungkinan, bisa jadi sama. Jadi memang 24 sama 72 itu FPB-nya 24 jadi ya. Enggak apa-apa. Oke, sekarang yang C, 3 bilangan ya. 24, 36 dan 72. Siap. 24, 36, 72. Oke. Dibagi berapa dulu deh? Bagi 2. 24 bagi 2 12. 36 bagi 2 18. 72 bagi 2 36. Oke, lingkari. 12 18 dan 36 mau Kak Sari bagi 2. Boleh nggak kalau mau Kak Sari langsung bagi 6? Boleh ya deh ya. Bagi 6. 12 bagi 6 6. 2 hampir aja. 12 bagi 6 2. 18 bagi 6 3. 36 bagi 6 6. Nah, ini dilingkari juga karena berhasil merubah ketiga-tiganya. Kemudian 2 3 dan 6 boleh deh dibagi 2 ya. 2 bagi 2 1, 3 bagi 2 tetap 3, 6 bagi 2 3. Lingkari enggak? Jangan, karena ada yang enggak berubah ya. Ini 2 sih berubah jadi 1, 6 berubah jadi 3. Nah, 3-nya ini sayangnya tidak berubah ya. Jadi 2-nya tidak berhasil merubah semuanya. Hanya 2 yang berubah, jadi enggak boleh. Nah, 1, 3, dan 3 tentu saja akan Kak Sari bagi 3. 1 bagi 3 tetap 1, 3 bagi 3 1, 3 bagi 3 1. Dilingkari enggak? Ayo, dilingkari enggak? Enggak. Kenapa? Karena ini satunya tetap ya. Jadi ini tidak berhasil. Yang berubah hanya ini. Di sini kan tetap. Jadi ini enggak boleh. Sehingga FPB-nya adalah 2 kali 6. 12. Ya, kita pindahkan ya. FPB-nya 12. Terakhir untuk nomor 4 yang D ya, 15, 30, 60 dan 105. 4 bilangan enggak masalah buat bahan latihan. Jadi nanti kalau pas ujian keluar soal
eh, 4 bilangan juga kalian sudah nggak kaget lagi ya. Sebelumnya sudah pernah mengerjakan yang dari buku ini ya, dibantu Kak Sari. Nah, terus kalau soalnya atau latihannya ternyata tidak dari buku ini Kak Sari, dari LKS. Nah, makanya disitulah gunanya gabung di grupnya Kak Sari ya Dek. Nanti di grup itu yang kita bahas itu bukan hanya soal-soal dari buku paket kalian aja, tetapi juga soal-soal dari LKS ataupun PR dari guru. Nah, PR, tugas itu kan memang fungsinya untuk dikerjakan, untuk dipahami, supaya nanti ketika ujian kalian mahir. Kalau ujian nggak boleh dibantu. Kalau PR atau tugas yang dikerjakan di rumah itu boleh dibantu. Dibantu guru les boleh, dibantu orang tua atau kakak boleh, dibantu di grup juga boleh. Ya. Yuk, 15, 30, 60 dan 105. Mau dibagi berapa dulu? Bebas. Kalau Kak Sari sebenarnya mau dibagi 5, ya. Ini semuanya nih nanti bisa dibagi 5 tuh, Dek. Boleh ya. Atau kalau kalian yang nggak kepikiran dibagi 5, tadi sudah terlanjur dibagi 2 dulu juga boleh. Kak Sari ngikut aja ya. 2 apa 5? 2 deh ya, 2 boleh. Yuk, 15 bagi 2 tetap. 30 bagi 2 15. 60 bagi 2 30. 105 bagi 2 nggak bisa ya, kan 105 itu ganjil, nggak bisa dibagi 2, jadi tetap 105. Oke, sekarang 15, 15, 30 dan 105 mau dibagi berapa? Ada yang bisa dibagi 2? Ada, nih 30, jadi boleh deh dibagi 2 dulu. 15 bagi 2 tetap 15. 15 bagi 2 juga tetap ya, nggak bisa ya. 30 bagi 2 15. 105 bagi 2 tetap 105. Nah, sekarang ada 15, 15, 15, 105. Kak Sari mau menghilangkan yang 15-nya dulu aja. Jadi ini langsung Kak Sari bagi 15. Wow. Ya, 15 bagi 15 pasti 1 ya. Nah, gini. Sekarang 105 dibagi 15. Kita coba-coba dulu. Nah, 105 dibagi 15. 15 dikali berapa yang mendekati atau pas dengan 105? Kak Sari coba kali 6 dulu. 15 kali 6 berapa, Dek? 5 kali 6 30. 1 kali 6 6 tambah 3 9. Oh, masih 90. Coba kalau 15 kali 7 kalau gitu ya. 5 kali 7 35 ya. 1 kali 7 7 tambah 3 10. Nah, ini pas. Jadi 105 dibagi 15 itu dapatnya 7. Oke. Terakhir 1 1 1 dan 7. Nah, dibagi berapa dong? 7 ya. 1 bagi 7 tetap 1, 1 bagi 7 1, 1 bagi 7 tulis aja 1. Nah, 7 bagi 7 adalah 1. Ini tadi yang diminta apa? FPB ya. Oke. Kalau FPB kan harus ada yang dilingkari ya, Dek ya. Coba. Tadi Kak Sari belum melingkari. Sekarang coba kita lihat mana yang bisa dilingkari. Apakah yang ini bisa? Cek. 15-nya tetap jadi 15. Meskipun yang lain, nah ini 105 juga tetap 105. Berarti ini nggak boleh dilingkari. Sekarang 2 yang ini. Boleh nggak dilingkari gitu ya? Oke. 15-nya di sini jadi tetap. Nggak boleh ya, berarti 15 ini juga tetap. 30-nya sih berubah, tapi ini tadi kan tetap, nggak boleh juga berarti ya. Ini 105-nya juga tetap. Oke, nggak boleh. Nih 15 yang ini sekarang ya, kita lihat dari sini. 15 berubah jadi 1. Oke, ini juga berubah. Oke, ini berubah. Oke, 105-nya juga berubah. Oke, berarti ini yang berhasil merubah keempat-empatnya. Terus kalau yang 7, 1 jadi 1. Jelas ini nggak merubah semuanya ya. Hanya yang ini saja yang berubah. Berarti 7-nya nggak boleh dilingkari. Sehingga FVB-nya jelas. FVB-nya adalah 15. Gitu, Dek. Kalau kelupaan ngelingkari boleh ya, nanti di akhir dilingkarinya. Oke, kita pindahkan ya. Yang D, FVB-nya adalah 15. Sip. Lanjut ke soal nomor 5. Nomor 5 ini bukan soal cerita ya, Dek. Ini hanya soal singkat aja. Apakah 480 adalah KPK dari 120 dan 160? Jelaskan. Nah, untuk menjawab apakah iya atau tidak, kita harus menghitung ya, sekaligus untuk menjelaskan di sini. Nah, gimana caranya? Ya, kita cari aja
KPK dari 120 dan 160. Apakah benar 480 atau yang lain ya? Yuk, 120 dan 160. Dibagi berapa deh enaknya? Kalau Kak Sari ya, kalau dua-duanya ada 0 di sini, langsung akan Kak Sari bagi dengan 10 dulu. Biar jadi kecil nanti. 120 dibagi 10 adalah 12. 160 bagi 10 adalah 16 gitu. Nah, sekarang tinggal 12 sama 16. Mau dibagi berapa? Boleh, bebas ya. Kak Sari langsung bagi 4 boleh ya, Dek? 12 bagi 4, 3. 16 bagi 4, 4. Kemudian 3 dan 4. Ini Kak Sari bagi 3 dulu. 3 bagi 3, 1. 4 bagi 3 tetap 4. Terakhir 1 dan 4 ini akan Kak Sari bagi 4 ya. 1 bagi 4 tetap 1, 4 bagi 4 1. Selesai. Jadi KPK-nya ini 10 kali 4 kali 3 kali 4. Yang Kak Sari hitung ini aja. 4 kali 3 12. 12 kali 4 48. 48 kali 10 480. Nah, gimana? Jadi 480 benar nggak? Benar ya. Berarti jawabnya iya. Penjelasannya ini tadi. Tulis aja di sini. Nah, ya, ini dia penjelasannya. KPK-nya memang 480. Oke. Sekarang yang nomor 6. Ini juga mirip. Pertanyaan singkat aja. Apakah 20 adalah FPB dari 120 dan 160? Jelaskan. Nah, angkanya sama ya, Dek, 120 dan 160. Tadi KPK-nya sudah terjawab 480, benar. Nah, sekarang FPB-nya apakah 20? Kalau gitu kita nggak usah bikin pembagian bersusunnya lagi. Ya, kita lihat dari sini aja untuk menentukan FPB-nya. Kan angkanya sama, 120 sama 160. Yuk, yang dilingkari yang mana? 10 dilingkari enggak? Kita lihat dari 120 berubah. Oke, dari 160 juga berubah jadi 16. Berarti ini boleh dilingkari. Sekarang yang 4 dilingkari enggak, Dek? Lihat dulu, 12 jadi 3 berubah. 16 juga berubah. Berarti dilingkari. Terus yang 3 sih berubah jadi 1, tapi 4-nya nggak mau, nggak berubah, berarti ini jangan dilingkari. Terakhir yang 4 ini dilingkari nggak? Kita lihat, oh, 1-nya tetap jadi 1, nggak bisa ya. 4-nya sih berubah jadi 1, jadi ini juga tidak dilingkari, sehingga FPB-nya hanya ada 10 kali 4. 10 kali 4 berapa, Dek? Sama dengan 40. Ini FPB-nya. Jadi kita jawab ya. Apakah 20 adalah FPB dari 120 dan 160? Tidak. Atau bukan? Nah, jawabnya FPB dari 120 dan 160 adalah 40 gitu. Kalau tidak harus dijelaskan ya, Dek. Maksudnya harus ditulis. Nah, kalau bukan 20 memang berapa FPB-nya? Ini 40 gitu. Caranya gimana? Caranya ini. Kalau yang mau disalin ulang boleh ya, disalin ulang sama aja. Tinggal ini 480-nya nggak usah ditulis. Langsung 10 dilingkari, 4 dilingkari, 3 nggak usah, 4 nggak usah. 10 kali 4, 40 gitu. Paham nggak? Mudah-mudahan paham. Lanjut ke soal nomor 7. Nah, ini baru soal cerita. Yuk, Ibu Mona memiliki kelinci sebanyak 80 ekor. Ia ingin membagi kelinci tersebut dalam beberapa kandang. Banyak kandang sama dengan banyak faktor bilangan 80. Dan banyak kelinci dalam setiap kandang adalah hasil bagi banyak kelinci dengan banyak kandang. Pertanyaannya, A. Berapakah banyak kandang yang harus dibuat Ibu Mona? B. Berapakah banyak kelinci dalam setiap kandang? C. Apakah banyak kelinci dalam setiap kandang juga merupakan faktor dari banyaknya kelinci keseluruhan? Berikan alasanmu. Paham nggak dengan soal ceritanya ini? Jadi ringkasnya nih gini, Dek. Kalau mau menjawab yang A dulu, banyaknya kandang, tadi dijelaskan di sini, banyaknya kandang itu sama dengan banyak faktor dari bilangan 80. Oh, berarti kita cari aja faktor bilangan 80 itu berapa aja di sini ya. Caranya gini, tulis dulu 80, kemudian bikin kotak-kotak kayak gini, Dek. Nah, 80 itu berapa kali berapa? 1 kali 80, bener kan? Terus berapa lagi? 2 kali 40 ya.
Terus 3 bisa nggak dikali berapa yang hasilnya 80? Nggak bisa, berarti 3 nggak usah. Langsung 4 kali berapa yang hasilnya 80? Kali 20, ya kan? Terus 5 bisa, 5 kali berapa yang hasilnya 80, Dek? 5 kali 16. Terus 6 nggak ada, Dek. 7 juga nggak ada. Langsung 8 kali berapa yang hasilnya 80? 8 kali 10. Setelah 8, 9 nggak ada, 10 ya. Sebenarnya 10 dikali 8, tapi karena ini udah ada 10 kali 8 berarti ini udah selesai. Jadi ini faktor dari 80. Ada berapa banyak? Hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 faktornya. Nah, tadi kan yang ditanyakan gitu. Berapakah banyak kandang yang harus dibuat Ibu Mona? Ternyata banyak kandangnya itu sama dengan banyaknya faktor bilangan 80. Nah, banyaknya faktor bilangan 80 tadi ada berapa? Ada 10. Berarti kandangnya juga ada 10. Dijawab. Ada 10 kandang. Kemudian yang B, berapakah banyak kelinci dalam setiap kandang? Nah, tadi katanya ini, banyak kelinci dalam setiap kandang adalah hasil bagi banyaknya kelinci dengan banyak kandang. Banyaknya kelinci berapa? Ini 80 ekor. Banyaknya kandang berapa? Ini sudah kita hitung. Ya, jadi berapa banyak kelinci dalam setiap kandang? Ya tinggal 80 dibagi 10 sama dengan 8 ekor kelinci dalam setiap kandang. Sip. Lanjut yang C. Apakah banyak kelinci dalam setiap kandang juga merupakan faktor dari banyaknya kelinci keseluruhan? Berikan alasanmu. Oke, apakah banyak kelinci dalam setiap kandang? Berapa sih banyaknya kelinci dalam setiap kandang? 8 ya. Berarti ini dengan kata lain gini, apakah angka 8 gitu ya, juga merupakan faktor dari banyaknya kelinci keseluruhan? Banyaknya kelinci keseluruhan kan 80. Nah, jadi kalau dibaca gini deh, apakah angka 8 juga merupakan faktor dari 80? Iya nggak? 8 itu faktor dari 80 nggak? Iya, nih dia. 8 adalah faktor 80. Jadi kita jawab. Berikan alasanmu. Jawabannya ya. Karena Kak Sari tulis di sini ya, Dek ya. 8 merupakan faktor dari 80. Kebaca ya, Dek ya. Kak Sari ulang. Apakah banyak kelinci dalam setiap kandang juga merupakan faktor dari banyaknya kelinci keseluruhan? Berikan alasanmu. Jawabannya iya. Karena 8 merupakan faktor dari 80. Kenapa 8? Karena 8 ini adalah banyaknya kelinci dalam setiap kandang. Kenapa 80? Karena 80 itu adalah banyaknya keseluruhan kelinci gitu. Kalian jawab dengan kalimat kalian masing-masing boleh ya. Intinya yang harus sama. Oke. Sip. Kita beralih ke halaman berikutnya di halaman 100 soal nomor 8. Ini nomor 8-nya. Diberikan bilangan 37, 41 dan 51. A. Tentukan faktor dan faktor prima bilangan tersebut. B. Apakah berbeda faktor bilangan dengan faktor primanya? Jelaskan apa alasannya. Nah, ini mirip kayak tadi deh, yang kandang-kandang kita cari faktornya. Untuk yang 37 dulu. 37 itu kalau kalian ingat merupakan bilangan prima. Sehingga faktor dari 37 itu hanya ada 2, yaitu 1 dan 37 itu sendiri. Nah, sekarang untuk yang 41. 41 itu juga bilangan prima, Dek. Sehingga faktornya hanya ada 2, yaitu angka 1 dan angka 41. Untuk yang 51 itu bukan bilangan prima. Jadi dia punya beberapa faktor. Nah, yang pertama tentu saja 1 dan 51 ya. 1 kali 51 kan 51. Kemudian ada lagi 3, Dek. Kalau 2 enggak bisa ya. 3 itu 17. Nah, 3 dikali 17 juga 51. Jadi faktor 51 ada 4, yaitu 1, 3, 17, dan 51. Ini ya sudah terjawab ya. Faktornya 37 ada 2,
Sebutkan 1 dan 37. Faktor 41 juga ada 2, 1 dan 41. Faktor 51 ada 4, 1, 3, 17 dan 51. Nah, yang ditanya yang A tadi, tentukan faktor dan faktor prima. Oke, hati-hati. Berarti cara menjawabnya gini, Kak Sari bantu ya. Yang A, faktor dari titik 2 37 adalah gini, 1 dan 37 41. Nah ya, faktor dari 41 adalah 1 dan 41 gitu. Faktor dari 51 adalah, sebutkan keempat-empatnya, 1, 3, 17 dan 51. Ini faktor saja. Nah, sekarang yang faktor prima. Faktor prima dari berapa? Dari 37. Faktor prima dari 37 hanya 37-nya saja. 1 itu bukan faktor prima ya, Dek ya. 1 itu bilangan tersendiri. Kemudian faktor prima dari 41 adalah ya 41-nya ya. 1 itu bukan faktor prima, diingat-ingat ya. Untuk faktor prima dari 51 adalah ini, 3 dan 17. Karena 1 itu bukan bilangan prima, 51 juga bukan bilangan prima. 3 adalah bilangan prima, 17 adalah bilangan prima. Jadi 3 dan 17 gitu. Oke, ini soal yang A sudah terjawab. Sekarang yang B. Apakah berbeda faktor bilangan dengan faktor primanya? Jelaskan apa alasannya. Berbeda ya, berbeda. Alasannya gini, faktor prima adalah faktor yang angkanya merupakan bilangan prima atau faktor yang merupakan bilangan prima. Sementara kalau faktor saja ya tidak harus yang bilangan prima gitu. Perbedaannya di sini Kak Sari jelaskan. Misalnya untuk 37 dulu. Faktornya jelas ada 2. Tetapi kalau disuruh menyebutkan faktor primanya, kita hanya boleh menyebut angka 37 saja karena angka 1 itu bukan prima. Jelas ya, Dek ya, perbedaannya ya. Untuk yang 51 misalnya, faktornya ternyata ada 4. Tetapi kalau ditanya faktor primanya hanya ada 2. Kenapa? Karena 1 dan 51 ini bukan bilangan prima. Jadi nggak boleh disebut sebagai faktor prima. Nah, untuk kalian yang mau lebih tahu lagi bilangan prima itu berapa aja, sebenarnya di halaman sebelumnya ini sudah dibahas deh. Kak Sari juga sudah bahas. Jadi bilangan prima dari 1 sampai 100 itu apa saja. Nanti dilihat lagi di sana ya. Atau kalau yang perlu bantuan, linknya mana Kak Sari? Boleh ya tulis di kolom komentar, nanti Kak Sari kasih linknya ya. Atau kalau mau tanya-tanyanya di grup boleh. Caranya gini, kalau yang ingin masuk ke grup ya, kirim WA ke 081 456 10 9870. Ini nanti langsung di WA-nya Kak Sari ya. Kak Sari bantu untuk masuk ke grupnya. Caranya gimana, syaratnya apa aja. Silahkan langsung WA ke sini gitu. Oke, kita lanjut dulu ya Dek. Jadi nomor 8A dan B ini sudah terjawab ya. Memang berbeda antara faktor bilangan dengan faktor prima. Biasanya faktor bilangan itu lebih banyak daripada faktor prima ya. Faktor bilangannya ini ada 2, faktor primanya hanya ada 1 buah. Faktor bilangannya di sini ada 4, ternyata faktor primanya hanya ada 2 gitu. Sip. Lanjut dulu ya Dek. Soal nomor 9. Diberikan bilangan 30 dan 60. Yang A, tentukan faktor-faktor kedua bilangan tersebut. Jadi ini hanya faktor-faktornya saja, bukan dipilihin yang faktor primanya. Kita sebutkan semua faktornya. Terus yang B, apakah ada faktor bilangan yang sama di antara faktor-faktor bilangan itu? Sebutkan, nanti kita lihat ada yang sama enggak ya. Terus yang C, berapa banyak faktor prima yang sama di antara faktor-faktor bilangan itu? Oke, kita kerjakan.
Nah, bilangannya 30 dan 60. Kita kerjakan yang 30 dulu. Caranya, Dek, supaya tidak ada faktor yang terlewat, kita bikin kotak-kotak kayak tadi ya. Gini, oke. Yuk, 30 itu berapa kali berapa yang hasilnya 30 gitu ya. Selalu mulai dari angka 1. 1 pasti dikali dengan 30, ya kan? Nah, setelah angka 1 angka berapa? 2. Kita mikir 2 dikali berapa yang hasilnya 30? Dikali 15 gini. Setelah angka 2 angka 3. 3 kali berapa yang hasilnya 30? Kali 10. Nah, setelah angka 3 angka 4. Nah, di sini Kak Sari nggak nulis dulu angka 4. Kenapa? Karena Kak Sari tidak menemukan 4 dikali berapa yang hasilnya 30. Nggak ada ya, berarti 4 bukan faktornya. Jadi 4 nggak usah, langsung aja 5. Kalau 5 ada, Dek. 5 kali berapa yang hasilnya 30? Kali 6, ya kan? Nah, setelah 5 berapa? 6. Nah, di sini kalau Kak Sari tulis 6, 6 kali berapa yang hasilnya 30? 6 kali 5. Tuh, tapi tadi udah ada 6 dan 5. Jadi ini nggak usah ditulis. Udah selesai berarti tugas kita. Enak ya, kayak gitu ya. Jadi tidak ada yang terlewat. Sekarang yang 60 dulu. Cari dulu sebanyak-banyaknya faktor 60. Yuk, dimulai pasti dari angka 1. 1 kali 60, jelas. Setelah 1, 2. Kalau 2 dikali berapa agar jadi 60? Kali 30, oke. Setelah 2, 3. 3 kali 20, siap. Setelah 3, 4. 4 ada loh, Dek. 4 dikali 15 itu juga 60, ya. Terus 5. 5 juga ada, Dek. 5 kali 12 itu juga 60. Setelah 5, 6 ya. 6 kali 10 tentu saja. Nah, setelah 6, 7 tidak, 8 tidak, 9 tidak, 10. Nah, 10 kali berapa? Jadi 60. 10 kali 6. Tapi udah sama. Nah, kalau udah sama, udah bentrok ini malah dihapus aja. Berarti tugas kita udah selesai. Sehingga kita jawab dulu. Tentukan faktor-faktor kedua bilangan tersebut. Yang A kita jawab ya. Faktor bilangan 30 adalah, cara jawabnya mulai dari yang paling kecil, Dek. 1, 2, 3, 5 gini. 1, 2, 3, 5. Terus ke sini 6, 10, 15, 30. 6, 10, 15 dan 30 gitu. Lagi sekarang yang faktor bilangan 60 adalah dari 1 dulu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 10, 12, 15, 20, 30, dan 60. Ini dia. Oke, ini jawaban yang A. Sekarang yang B, apakah ada faktor bilangan yang sama di antara faktor-faktor bilangan itu? Sebutkan. Jadi kita cari faktor bilangan yang sama. Yang sama apa aja nih? Jawab dulu ya. Ada, yaitu mana? Ini 1 sama, 2 sama, 3 sama. Sebut dulu. 1, 2, 3. Terus 5 sama ya, Dek. 6 juga sama. 10. 5, 6, 10. Apalagi? Nih 15 juga sama ya. Ini 15. Terus 30 juga sama. 15 dan 30. Oke. Yang 60 enggak ya? Sini enggak punya faktor 60 kan? 20 juga ini. Di sini enggak ada 20. Kalau mau dilihat dari sini juga lebih jelas nih. 1 sama, 2, 3, ya, Dek. 5. Terus berapa lagi? 6, 10, 15, 30, ya. Sip. Ini sudah terjawab yang B. Sekarang yang C. Berapa banyak faktor prima yang sama di antara faktor-faktor bilangan itu? Berarti di antara yang sama ini tadi, kita ambil yang bilangan prima, gitu aja. Nah, faktor prima yang sama adalah
Oke, ini tadi kan yang sama, ya kan? Nah, sekarang dari yang sama ini tadi kita ambil yang prima saja. Yang prima itu angka 2, angka 3, 5, berapa lagi? Sudah habis. 1, 6, 10, 15, dan 30 itu bukan prima. Jadi faktor prima yang sama hanya 2, 3, dan 5 gitu. Ya deh ya. Oke, bisa kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan. Tapi kalau ada pertanyaan boleh loh ya, tanya di kolom komentar. Insya Allah akan Kasari jawab sejelas-jelasnya. Tentu saja akan lebih jelas kalau kita diskusinya di dalam grup tetap ya, karena di dalam grup itu kan lebih leluasa ya, dan waktunya lebih banyak juga. Nggak apa-apa. Belajar dengan perantara apapun boleh, yang penting ilmunya terserap banyak ya oleh kalian ya. Yang penting kaliannya tuh paham. Kalau paham nanti ngerjain soalnya pas ujian mudah gitu aja. Yuk, sekarang lanjut ke nomor 10. Kasari geser dulu. Nah, nomor 10 ini lagi-lagi soal cerita. Baca dulu yuk. Yanto pergi ke kolam renang setiap 4 hari sekali. Nah, ini ada kata-kata setiap dan sekali. Yansen pergi ke kolam renang setiap 5 hari sekali. Yanwar pergi ke kolam renang setiap 6 hari sekali. Berarti ini nanti soal tentang apa kira-kira? KPK atau FPB? KPK ya dek ya. Kita lanjutkan. Pada hari Sabtu mereka pergi bersama-sama ke kolam renang. Setelah berapa harikah mereka akan pergi ke kolam bersama-sama lagi? Pada hari apakah itu? Oke, kita kerjakan satu persatu. Yang pertama kita harus tahu dulu KPK dari 4, 5, dan 6. Dari 4 hari, 5 hari, dan 6 hari KPK-nya berapa gitu ya. Kita cari tahu dulu yuk, langsung aja. 4, 5, dan 6. Mau dibagi 2 dulu boleh ya. 4 bagi 2, 2. 5 bagi 2 tetap 5. 6 bagi 2, 3. Oke, 2, 5, dan 3 Kak Sari bagi 2 lagi aja. 2 bagi 2, 1. 5 bagi 2 tetap 5. 3 bagi 2 juga tetap 3. 1, 5, dan 3 akan Kak Sari bagi 3 dulu ya dek. 1 bagi 3 tetap 1. 5 bagi 3 nggak bisa, tetap 5. 3 bagi 3, 1. Terus 1, 5, dan 1 Kak Sari bagi 5 aja. 1 bagi 5 tetap 1. 5 bagi 5, 1. 1 bagi 5 tetap 1. Udah selesai. Berarti ini KPK nya kita kalikan semua. Ini ya dek, 2 kali 5 10, 2 kali 3 6. Berarti 10 kali 6 60. 60 apa? 60 hari. Karena tadi kan di sini soalnya kan 4 hari, 5 hari, 6 hari. Jadi KPK-nya 60 hari. Nah, yang ditanyakan ini. Setelah berapa harikah mereka akan pergi ke kolam bersama-sama lagi? Jawab ya, Dek. Katakanlah ini soal yang A ya. Yang ini nanti yang B. Yang A dulu. Mereka akan ke kolam bersama-sama lagi setelah 60 hari ya, karena KPK-nya 60 hari. Sekarang yang B. Yang B pertanyaannya, pada hari apakah itu? Nah, tadinya kan mereka bersama-samanya diketahui pada hari Sabtu. Berarti pada hari apakah itu? Ya gini caranya. Sabtu ditambah 60 hari kemudian sama dengan hari apa gitu deh. Nah, ini Kak Sari kasih tahu cara mengerjakannya ya. Sabtu ditambah 60 hari itu caranya gini. 60 harinya kita bagi dulu dengan 1 minggu. 1 minggu itu ada berapa hari deh? Ada 7 hari. Nah, 60 hari dibagi 7 hari. Anggap aja 60 dibagi 7. Berapa yang paling mendekati? 8 ya dek ya. Kan 8 dikali 7 itu 56. Tapi masih ada sisa. Sisa 4 hari. Nah, sisa 4 harinya inilah yang akan kita tentukan. Dengan kata lain, Sabtu menjadi ditambah 4 hari. Gini. Ya, nah kenapa jadi 4 hari? Karena metodenya gini, 60 hari itu adalah 8 minggu sisa 4 hari. Ya dek ya.
4 harinya harus setelah hari Sabtu. Nah, sekarang hari Sabtu, 4 hari kemudian hari apa? Minggu, Senin, Selasa, Rabu ya. Jadi Sabtu 4 hari kemudian adalah hari Rabu. Kak Sari ulang, sekarang hari Sabtu, Sabtunya jangan dihitung ya. Berarti besoknya adalah hari Minggu, besoknya lagi adalah hari Senin, besoknya lagi Selasa, besoknya lagi Rabu. Nah, Rabu inilah mereka akan bersama-sama ke kolam lagi. Oke, kita jawab. Sudah dijawab ya. Jadi yang B ini jawabannya adalah hari Rabu. Ya, di sini Sabtu ditambah 60 hari juga sama ya, hari Rabu. Gitu. Oke. Sip. Tetap kalau ada pertanyaan boleh Kak Sari bebas terhadap pertanyaan. Tapi Kak masa gini, tapi Kak masa gitu, boleh. Kak Sari orangnya nggak marahan kok insya Allah. Ya, lanjut ke soal nomor 11. Nah, ketemu soal cerita lagi nomor 11. Rina, Rini, dan Reni bekerja di percetakan. Setiap 45 menit Rina minum segelas air. Rini minum air setiap 60 menit dan Reni minum setiap 90 menit. Jika mereka minum bersama pada jam 8 tepat, setelah berapa menitkah mereka akan minum bersama lagi? Jam berapakah itu? Nah, ini ada dua pertanyaan lagi. Yang pertama ini setelah berapa menit, dan yang kedua jam berapa ya. Oke, ini soal KPK atau FPB, pasti soal KPK. Ada kata-kata setiap ya, setiap 45 menit, setiap 60 menit ya, setiap 90 menit. Jadi kita tentukan KPK dari 45, 60 dan 90. Oke, ini dia sudah Kak Sari salin. 45, 60, 90. Nanti satuannya menit ya. Dibagi berapa, Dek? Kak Sari mau bagi 5 ya. 45 bagi 5 9, 60 bagi 5 12, 90 bagi 5 18. Dibagi 2 dulu juga boleh ya, bebas. Nanti kalau dibagi 2 yang bisa ini ya, 60 sama 90. Oke, sekarang 9, 12 dan 18 mau Kak Sari bagi 3. 9 bagi 3 3. 12 bagi 3 4, 18 bagi 3 6. Terus 3, 4 dan 6 akan Kak Sari bagi 2. 3 bagi 2 tetap 3, 4 bagi 2 2, 6 bagi 2 3. Oke, ada 3, ada 2, ada 3. Kak Sari bagi 3 lagi aja. 3 bagi 3 1, 2 bagi 3 tetap 2, 3 bagi 3 1. Terakhir 1 dan 2 dan 1 akan Kak Sari bagi 2 ya. 1 bagi 2 tetap 1, 2 bagi 2 1, 1 bagi 2 tetap 1. Udah selesai KPK-nya. Yuk kita kalikan. Ini 5 kali 2 nanti 10 ya. Terus 3 kali 2 6 kali 3 8. 6 kali 8. 3 kali 2 6, 6 kali 3 18. Terus 5 kali 2 tadi 10 ya, berarti 18 kali 10 180. Satuannya apa? Menit. Karena tadi di soal ini juga menit ya, 45 menit, 60 menit, 90 menit. Ini. Jadi jawaban yang A nih, setelah berapa menitkah mereka akan minum bersama lagi? Kita jawab. Mereka akan minum bersama lagi setelah 180 menit. 180 menit itu berapa jam, Dek? 1 jamnya kan 60 menit ya. Berarti kalau 180 menit itu ya 180 dibagi 60. Berapa? 3 ya. Berarti atau 3 jam. Jadi setelah 3 jam mereka akan minum bersama lagi. Nah, sekarang yang B kita jawab. Jam berapakah itu? Nah, tadinya mereka minum bersama-sama jam 8 tepat. Berarti 3 jam kemudian jam berapa? Ya tinggal ditambah aja. Jam 8 ditambah 3 jam. Sama dengan jam berapa? Jam 11 ya. Jam 11 tepat. 8 ya, 9, 10, 11. Benar. Nih, jadi jawabannya jam 11 tepat untuk yang B. Sip. Oke, lanjut ya, Dek. Nomor 12.
Oke, ini 12 dan 13, dua soal terakhir ya. Sabar ya dek ya, kalian luar biasa. Belajar 1 jam lebih loh ini. Ini durasinya Kak Sari 1 jam udah lebih, 18 menit. Nah, ini aja masih sisa dua soal lagi. Habisin ya dek ya, habisin, habisin. Kalau nonton bulu tangkis kan gitu ya. Oke, 12. Teddy, Saleh, dan Aris sedang menanam benih di kebun. Setiap memasukkan benih ke dalam 3 lubang, Teddy merogoh kantong benih di pinggangnya. Saleh merogoh kantongnya setiap mengisi 4 lubang, sementara Aris merogoh kantongnya setelah mengisi 5 lubang. Jika pada lubang pertama mereka mengisi bersamaan, setiap berapa lubangkah mereka akan mengisi bersama lagi? Ini soal cerita tentang KPK, karena ada bersamaan. Terus ada kata-kata setiap gitu ya dek ya. Nih, nah ini soal tentang KPK. Kalau soal tentang FPB-nya kayaknya di bagian ini, ayo kita berlatih yang saat ini belum ada ya. Nanti di soal-soal yang lainnya mudah-mudahan ada. Jadi kalian lebih mahir untuk mengerjakan soal cerita yang FPB. Tapi tenang aja, kalau yang udah gabung di grup kan nanti dapat soal-soal dari teman-teman yang lain satu Indonesia ya. Jadi kalian bisa ikutan belajar variasi soal KPK FPB yang bentuknya soal cerita ya. Nah, disitulah keuntungannya gabung di grup. Jadi kita tidak seperti katak dalam tempurung. Jadi kita ngertinya kita paling pinter, ternyata di luar sana banyak teman-teman yang juga lebih pinter ya. Kalau di grup jadi kita bisa mengira-ngira, nah saya ini anak yang termasuk yang pinter atau yang biasa aja atau yang kurang. Nah kalau yang sudah pinter lebih ditingkatkan lagi. Kalau yang biasa, kategori biasa ya kadang bisa kadang enggak gitu ngerjainnya soal. Nah itu lebih banyakin lagi latihan soalnya. Nah kalau yang merasa kurang pinter gak usah berkecil hati, tinggal dibanyakin lagi aja ya berdoa dan belajarnya. Bisa kok semua anak SMP kalau menguasai buku ini nanti sebenarnya yakin deh Kak Sari akan bisa mengerjakan ujian sekolah di akhir nanti di kelas 9 ya, bisa yakin. Jadi matematika itu tidak sesulit mata pelajaran yang lain kalau menurut Kak Sari, masih lebih sulit katakanlah fisika, biologi ya, itu malah lebih rumit kalau menurut Kak Sari. Kalau matematika itu masih lebih jelas lah. Ya, oke, gabung aja di grupnya Kak Sari ya. Insya Allah Kak Sari bantu sebisanya Kak Sari. Walaupun grupnya memang tidak gratis ya dek, karena ini diperuntukkan untuk anak-anak yang serius aja mau belajar. Tapi tenang, walaupun tidak gratis, itu tidak akan mencekik. Harganya hanya 10.000 aja untuk 1 bulan. Daftar 10.000 itu sudah bisa belajar bareng 1 bulan. Kalau dulu grupnya Kak Sari itu gratis deh, tetapi ada kekurangan. Anak-anak yang di dalam grup itu ada anak-anak yang serius maupun yang nggak serius. Yang nggak serius itu cuman nyepam aja gitu atau bercanda aja gitu ya. Tetapi kan kasihan buat yang serius pengen belajar. Nah di sini Kak Sari kasih harga supaya menyaring untuk anak-anak yang mau serius aja belajar matematikanya sama Kak Sari di grup. Jadi kalau yang nggak serius mending nggak usah gabung, malah mengganggu yang lain gitu ya. Yuk lanjut dulu. Nah sekarang nomor 12 ini berarti kita harus mencari KPK dari berapa. Ini kata-katanya di sini, ini ada yang tidak pakai angka ya. Setiap memasukkan benih ke dalam 3 lubang, berarti ini 3 lubang Teddy. Kemudian kalau yang Saleh merogohnya setiap mengisi 4 lubang. Oke. Aris merogoh setiap 5 lubang. Jadi KPK dari 3 dan 4 dan 5. Itu yang kita cari ya. KPK dari 3, 4, 5. Oke, dibagi 3 dulu boleh. 3 bagi 3 1. 4 bagi 3 tetap 4. 5 bagi 3 tetap 5. Sekarang 1 dan 4 dan 5. Dibagi 4 aja ya dek. 1 bagi 4 tetap 1. 4 bagi 4 1. 5 bagi 4 tetap 5. Terakhir 1, 1 dan 5 kita bagi 5 aja. 1 bagi 5 tetap 1, ini juga tetap 1. 5 bagi 5 1. Sudah. Berarti KPK-nya 3 kali 4 kali 5 ya. 4 kali 5 20 kali 3 60. 60 apa? 60 lubang. Ini kita jawab ya.
Pertanyaannya, jika pada lubang pertama mereka mengisi bersamaan, setiap berapa lubangkah mereka akan mengisi bersama lagi? Setiap 60 lubang. Gitu deh. Sip. Terakhir, yes, nomor 13. Baca dulu. Seorang peternak telur sedang memanen telur. Oke, dia memasukkan telur-telur tersebut secara rapi ke dalam kotak-kotak. Dia lupa menghitung banyak telur yang dimasukkan kotak ketika itu. Yang dia ingat, jika diambil 2-an, maka tersisa 1. Jika diambil 3-an, juga tersisa 1. Jika diambil 4-an, 5-an, dan 6-an, juga tersisa 1. Tentukan banyak telur yang dipanen oleh peternak telur tersebut. Singkat cerita, ini sebenarnya kalau ada soal kayak gini ya, Dek, kita itu disuruh mencari KPK dari an-annya ini. KPK dari 2, KPK dari 3, KPK dari 4, dari 5, dan dari 6. Terus nanti ingat harus ditambah dengan sisanya. Di sini kan tersisa 1. Jadi nanti harus ditambah 1. Langsung aja yuk. KPK dari 2, 3, 4, 5, dan 6 ya. KPK-nya berapa gitu ya. Ya kan? 2, 3, 4, 5, 6. Cek lagi. 2, 3, 4, 5, 6. Oke, siap. Caranya ya sama aja, tapi ini ada 5 bilangan ya. Tulis dulu 2, 3, 4, 5, 6. Terus set. Dibagi. Mau bagi berapa? Bagi 2 dulu boleh ya. 2 bagi 2, 1. 3 bagi 2 tetap 3. 4 bagi 2, 2. 5 bagi 2 tetap 5. 6 bagi 2, 3. Oke. 1, 3, 2, 5, 3. Mau dibagi berapa, Dek? Kak Sari mau bagi 3 dulu yang nih ya, Dek ya. Oke. 1 bagi 3, 1. 3 bagi 3, 1. 2 bagi 3 tetap 2. 5 bagi 3 tetap 5. 3 bagi 3, 1. Nah, sekarang 1, 1, 2, 5, 1. Kak Sari bagi 2 ya, yang ini biar habis 2-nya ya. Bagi 2. Oke, ini 1, 1, 1 sih tetap ya. 1 bagi 2 tetap 1, tetap 1, ini tetap 1. 2 bagi 2, 1. 5 bagi 2 tetap 5 dulu. Terakhir 1, 1, 1, 5, 1. Kita bagi berapa, Dek? Bagi 5 dong. Ya, ini 1 bagi 5 tetap 1, tetap 1, tetap 1. 5 bagi 5, 1. Ini 1 bagi 5 tetap 1. Dah, kalau udah 1 semua udah selesai. Jadi ini KPK-nya. 2 kali 3, 6. 2 kali 5, 10. Berarti 6 kali 10, 60. Ingat, nah tadi selalu ada sisa. Sisanya berapa tadi? 1. Berarti 60 ditambah 1, 61. 61 ini apanya sih? 61 ini adalah telur-telurnya ya. Jadi kita jawab banyak telur yang dipanen oleh peternak telur tersebut adalah 61 butir. Kalau telur ya satuannya butir ya. Gitu deh. Sip. Udah selesai nih ya, 13 soal dengan durasi 1 jam 26 menit. Wow, subhanallah, Masya Allah. Belajar, kalian yang nonton video ini, Kak Sari tahu pasti kalian-kalian yang pingin pinter ya, pingin siap, pingin terampil matematikanya. Kak Sari undang sekali lagi ya, Dek, untuk yang mau gabung di grup yang serius aja. Caranya ketik nama, kirimnya nanti ke 081456109870. Ketik namanya ini, nama underscore 7 karena kalian kelas 7 ya. Nama underscore 7 kirim ke nomor WA-nya Kak Sari. Nanti ini Kak Sari tahu maksudnya kalian ingin tanya-tanya tentang grup. Yang tanya-tanya untuk cara masuk ke grup boleh kalian sendiri atau boleh diwakilkan orang tua atau kakak atau orang dewasa yang ada di rumah ya, nggak masalah. Oke, sudah aja karena ini juga sudah lama ya, Kak Sari sudahin dulu. Selamat belajar ya adik-adik semua, mudah-mudahan sukses selalu untuk kita ke depannya. Terima kasih. Kalau kalian suka boleh kalian like, komen, dan di subscribe video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.